terpenting dan tersulit di dalam laku spiritual hakikat hidup itu ada di pembelajaran dan pengkajian serta pemraktekan kesadaran dan pencapaian suci. Itu yang terutama, terpenting dan tersulit. Sesungguhnya kesadaran dan pencapaian suci itu ada di pembelajaran apapun, sebenarnya ada itu. Seperti halnya katakanlah seseorang berguru ilmu kesaktian. Ketika seseorang itu berguru atau belajar ilmu kesaktian, di setiap ilmu-ilmu kesaktian yang dipelajari itu menggunakan kesadaran untuk mengetahuinya ilmu itu sudah masuk atau belum, sudah bisa digunakan atau belum. Nah, itu dibutuhkan kesadaran. Artinya di dalam pembelajaran ilmu kesaktian pun kesadaran itu ada pelajarannya. Apalagi pelajaran tentang keyakinan atau kepercayaan, sudah pasti itu ada pelajaran-pelajaran tentang kesadaran. Namun dikarenakan saking rumitnya, saking sulitnya, ini kebanyakan di-skip, di-rep atau dilewati. Begitu juga tentang pencapaian suci. Di dalam pembelajaran apapun, pencapaian suci itu ada. Namun dikarenakan pencapaian suci itu sakral ya. Lah kebanyakan melakukannya dengan sebuah rialat. Kalau di pembelajaran keilmuan itu setelah belajar, setelah selesai belajar itu kan ono slametane. Nah, digantikan dengan cara seperti itu. Karena apa? Karena dianggapnya itu juga sakral ya. Padahal pencapaian suci itu tidak bisa dicapai dengan cara-cara seperti itu, melainkan dengan kematian. Nah, sedangkan di dalam pembelajaran di keyakinan atau kepercayaan, termasuk agama-agama di dalamnya, pencapaian suci itu dilakukan dengan cara jadab. Atau menyiksa diri. Lah terkhusus bagi kita yang sedang mengkaji hidup,
mempraktekkan hidup. Nah, ini amat sangat penting, utama. Namun sesungguhnya tidak seorang pun yang tidak memiliki kesadaran. Juga tidak seorang pun yang bergerak tanpa kesadaran. Karena kesadaran itu adalah gerak-gerik itu tadi. Namun dikarenakan belum mengerti pemahamannya, belum memahami pengertiannya, sehingga seseorang itu tidak tahu bahwa gerak-geriknya itu adalah kesadaran. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan, bahwa kesadaran adalah gerak-geriknya hidup. Artinya, kesadaran ini melampaui seluruh jiwa raga kita. Lebih dalam lagi, tidak ada gerak, tidak ada gerik di dalam jiwa raga kita yang itu bukan kesadaran. Semisal contoh, panjenengan bisa melihat saya itu dikarenakan kesadaran. Panjenengan bisa mendengarkan suara saya itu dikarenakan kesadaran. Dikarenakan hidup panjenengan bergerik katakanlah. Kalau hidup panjenengan tidak bergerik, maka panjenengan tidak bisa melihat saya, tidak bisa mendengarkan saya. Artinya, kesadaran di dalam laku spiritual hakikat hidup lebih penting daripada hidup itu sendiri. Karena apa? Karena dengan kesadaran inilah kita bisa menyadari hidup. Tanpa mengenal kesadaran, kita tidak bisa menyadari keberadaan hidup, itu tidak bisa. Letak sulitnya, pembelajaran kesadaran ini bukan mencari. Sulitnya di situ. Betapapun sulitnya, kalau pembelajarannya mencari, masih bisa saya katakan gampang untuk menemukannya. Nah, kalau kesadaran ini tidak mencari. Karena apa? Karena kesadaran sudah ada. Dan dia tidak pernah pergi kemana-mana. Di dalam diri kita. Keberadaannya tidak kasat mata lagi. Artinya, untuk mengerti tentang kesadaran, untuk memahami tentang kesadaran, untuk mengetahui tentang kesadaran, kita tidak mencari dan bukan mencari, melainkan mempraktekkan kesadaran itu tadi dengan bisa dikatakan hati-hati. Kalau bahasa awam dan bahasa umumnya hanya dapat dipraktekkan dengan hati-hati. Dikarenakan kesadaran itu melampaui jiwa raga kita, berarti di dalam prakteknya kita harus berusaha mempraktekkan kesadaran ini kepada apapun. Bahasa simpelnya, kesadaran adalah melampaui jiwa raga kita. Lah, dikarenakan kesadaran ini melampaui jiwa raga kita, berarti tidak boleh ada sesuatu apapun yang tidak dibarengi dengan kesadaran. Bahkan sampai ke hal-hal yang sepele sekalipun.
Sedangkan teknik untuk mempelajari dan mengkaji serta mempraktekkan kesadaran ini hanya dapat menggunakan wahyu pancalaku, bukan wahyu pancagaib. Karena untuk bisa menyadari keberadaan wahyu pancagaib, kita butuh kesadaran. Jadi kalau harus diperbandingkan antara kesadaran dengan hidup, itu lebih penting kesadarannya. Kalau harus diperbandingkan antara wahyu pancagaib dengan wahyu pancalaku, itu lebih penting wahyu pancalaku. Tidak mungkin seorang pelaku bisa menyadari kenyataan wahyu pancagaib jika tidak menggunakan wahyu pancalaku. Mustahil bagi manusia bisa menyadari hidupnya jika tidak menggunakan kesadaran. Jadi yang menyatakan keberadaannya itu adalah kesadaran atau wahyu pancalaku. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya wahyu pancalaku itu adalah kesadaran sejati. Sedangkan prakteknya ada di dalam wahyu pancalaku nomor 5. Menebar kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci hidup. Nah, wahyu pancalaku nomor 5 ini tadi, ini yang kita praktekkan di dalam segala hal, di setiap gerak dan di setiap gerik kita. Bahkan sampai ke hal yang remeh sekalipun. Caranya seperti apa? Caranya apapun yang tersentuh oleh gerak kita nikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci Tuhan. Apapun yang tergerik atau terlintas di dalam otak atau pikiran kita, di dalam hati atau batin kita, di dalam kelamin atau syahwat kita, itu kita nikmati rasanya dengan kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci Tuhan. Dengan praktek itu berarti kita telah menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang maha suci Tuhan itu kepada sesuatu yang tersentuh oleh kita, yang tersentuh oleh gerakan kita dan terlintas di dalam gerik kita. Dengan praktek tersebut, apapun itu, yang bersifat benda mati akan merasa terhidupi. Sedangkan yang merasa benda hidup, jika belum waktunya, akan merasa terayomi. Jika sudah waktunya, akan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi atau hidup matinya tersempurnakan. Sehingganya secara natural atau secara alami akan tercipta sebuah kemanunggalan universal.
Nah, dengan kemanunggalan universal ini tadi, sehingganya lagi bukan hanya bisa menyadari, bahkan kita bisa berkomunikasi dengan apapun. Benda mati, contoh seperti sandal, baju, celana, dan lain sebagainya. Dengan penyaluran kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, sandal atau baju yang tersebut sebagai benda mati akan merasa terhidupi. Sehingganya bisa berkomunikasi dengan kita. Apalagi benda-benda yang bersifat hidup. Bahkan sesuatu yang ada di luar pulau, di luar negeri, kita bisa terkoneksi dengan praktek ini. Kedua, hanya dengan menggunakan wahyu pancalaku kelima untuk mempelajari, mengkaji, dan mempraktekkan tentang kesadaran, kita terbebas dari yang disebut ego, pamrih, arogan. Jika bukan wahyu pancalaku kelima yang kita gunakan, sejeli-jelinya kita pasti ada ego, ada pamrih, ada arogan. Walaupun itu hanya satu titik. Kesimpulannya, begitu detail, begitu rinci yang disebut kesadaran, bukan? Nah, untuk orang-orang yang tidak sedang laku spiritual hakikat hidup, ini bukan hal yang mudah. Lawang kita saja yang sedang laku spiritual hakikat hidup sering kobol-kobol kan? Ya? Ada kalanya dikarenakan wedangnya watir, dingin, setelah buang air kecil koprok, nyampe di pinggir, sandalnya dikipat-kipatkan. Kira-kira gitu enggak? Ayo. Boro-boro ngucapin terima kasih, boro-boro menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan kepada sandal yang baru saja melindungi kakinya dari tempat duduk ke toilet. Nah, ayo coba jenengan renungkan itu. Terlebih lagi di saat mandi, diketahui di luar ada yang sedang ngantri, nungguin mau mandi juga, ngelepas baju, pakai baju ya kepot, serubuk. Boro-boro mengucapkan terima kasih. Apalagi sampai menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan kepada baju, pada pakaian yang barusan saja membantunya selama sehari penuh. Karena itu saya katakan tersulit. Kalau wahyu pancalaku, kalau wahyu pancagaib, setelah patrap kunci, setelah bacaan kunci, selesai. Tapi wahyu pancalaku tidak bisa seperti itu. Tidak bisa. Nah itu letak sulitnya mempelajari,
mengkaji dan mempraktekkan kesadaran. Panjenengan bisa di situ, kita bisa di situ. Jangankan dengan benda-benda yang bersifat hidup. Benda-benda yang bersifat mati, tidak ada kehidupan, tidak ada hidup di dalamnya, panjenengan bisa menghidupkan sehingga panjenengan bisa berkomunikasi. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin sempurna. Tidak ada satupun makhluk yang tidak ingin kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi. Sehingganya apapun itu yang bersifat hidup, yang panjenengan saluri kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, yang belum saatnya akan terayomi, yang sudah saatnya akan kembali kepada asal-usul sangkan paraning dumadi dengan sempurna. Betapa luar biasanya, bukan? Di ranah itu nggak ada istilah kesepian, istilah jenuh. Bahkan ketika sedang sendiri sekalipun. Dan hanya dengan menyalurkan kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, kita bisa mengerti, memahami, mengetahui, dan menyadari keberadaan wahyu pancagaib di dalam diri kita ketika kita mempatrapkannya, ketika kita menyuarakannya. Tanpa penyaluran kesadaran rasa cinta kasih sayang Maha Suci Tuhan, hampa. Walaupun panjenengan menyuarakannya dengan suara lantang. Atau membatinnya dengan dalam. Ampang. Jadi waspada. Waskitalah. Di setiap gerak dan gerik kedirian kita. Karena itu adalah kesadaran, maka jelilah di situ dengan. Tidak berhenti di situ. Dengan praktek ini, berarti kita selalu membawa serta Maha Suci Tuhan. Dengan praktek ini, berarti kita sudah menempatkan Maha Suci Tuhan dimanapun. Lah, kesadaran seperti itulah yang sedang kita usahakan. Kalau kesadaran-kesadaran biasa, orang-orang awam pun punya. Walaupun mereka tidak menyadari kesadaran tersebut. Namun sesungguhnya mereka pun punya kesadaran.
Artinya kalau hanya sebatas kesadaran, orang awam pun punya. Dan kesadaran yang sedang kita butuhkan bukan kesadaran seperti itu. Mungkin dikarenakan kerumitannya itulah pembelajaran-pembelajaran di luar sana melewatinya. Padahal itu utama dan terpenting. Yang kedua adalah pencapaian suci. Pencapaian suci itu merupakan keharusan bagi seorang pelaku spiritual hakikat hidup. Karena hanya dengan pencapaian suci, pengampunan akan didapatkan, semua permasalahan akan terselesaikan, bahkan tersempurnakan. Dan hanya dengan pencapaian suci, kita tidak akan masuk lagi ke tahapan-tahapan proses dalam bentuk apapun. Namun sayang, dikarenakan suci adalah keadaan Maha Suci Tuhan, dan yang bisa mencapainya hanya hidup kita, dikarenakan bagian dari diri kita yang suci hanyalah hidup kita, mayoritas sang pelaku berhenti di situ. Terkecuali bagi mereka-mereka yang nekat. Kalau tekadnya tidak kuat alias tidak bersungguh-sungguh, di tahapan itu bisa saya pastikan mereka akan mundur. Artinya, sehebat apapun dia akan tetap berada di dunia proses. Dan yang namanya proses, enak atau tidak enak, pasti panjenengan tidak suka. Kesimpulannya, untuk mendapatkan pengampunan yang hakiki, menyelesaikan proses, mengakhiri masalah-masalah, hanya ada satu jalan atau cara, yaitu mencapai suci. Letak sulitnya di mana? Letak sulitnya, pencapaian suci hanya dapat dilakukan dengan perpisahan antara hidup dan raga atau kematian. Sehingganya ada kalanya sang pembimbing bisa, tapi yang dibimbing tidak berani. Ada kalanya yang dibimbing berani, yang membimbing tidak bisa. Atau orang-orang yang sudah berhasil mencapai suci itu menyembunyikan diri. Karena takut kemomoran, takut ternoda. Dan kedua-duanya itu bagi saya tidak tepat.
Penyampaian pertama tentang sang pembimbing bisa, tapi yang dibimbing tidak berani. Atau yang dibimbing berani, yang membimbing tidak bisa. Sesungguhnya bukan pencapaian sucinya yang saya katakan tidak tepat, tapi istilah pembimbing dan yang dibimbing. Itu yang tidak tepat, yang menjadikan keduanya tidak bisa mencapai suci. Karena untuk bisa mencapai suci, untuk bisa melepaskan hidup dari wujud, itu dibutuhkan kemurnian. Karena itu sebelum mencapai suci, suka tidak suka akan diproses. Ketika masih berspiritual. Lah, arti maksud daripada spiritual ini kan proses pembersihan diri. Proses pembersihan diri inilah yang dikatakan spiritual itu tadi. Nah, mayoritas pada umumnya orang tahu kalimat spiritual, bisa mengatakan spiritual, bahkan melakukan spiritual, tapi tidak mengerti, belum mengerti arti maksud daripada spiritual itu. Padahal arti maksud dari kalimat spiritual adalah proses pembersihan diri. Jadi ketika seseorang itu mulai berspiritual, maka dimulai pada saat itulah proses pembersihan akan terjadi pada dirinya. Ini natural kejadiannya. Kejadiannya itu natural. Dikarenakan si pelaku belum mengerti dan belum memahami apa arti maksud daripada spiritual itu, sehingganya di dalam prosesnya si pelaku ini banyak penolakan-penolakan. Banyak mengalami kesedihan-kesedihan, kekecewaan-kekecewaan, bahkan penderitaan. Padahal dia sedang mempersiapkan diri untuk dibersihkan. Tapi ketika pembersihan itu tadi terjadi, kejadiannya penolakan-penolakan ini tadi. Semisal contoh, saya berspiritual. Maka sejak pertama kali muncul sebuah niatan berspiritual, bermula dari situlah proses pembersihan ini terjadi. Artinya, ketika niat berspiritual ini muncul dari dalam diri saya, maka pada saat itu juga saya akan bergerak dan bergerik mencari guru, semisal contoh, berjalan menemui calon guru di sana, belajar di sana, belajar di sini, atau belajar secara otodidak dan lain sebagainya. Padahal itu adalah proses pembersihan. Gitu. Itu adalah proses pembersihan yang terjadi secara natural. Ketika berguru di sana tidak cocok, berguru di sana cocok tapi dimanfaatkan, berguru di sana ditipu, cocok, di sana dibohongi, ini semuanya adalah proses pembersihan. Gitu lah. Padahal itu adalah proses pembersihan yang natural. Dan itu muncul, terjadi sejak pertama kita muncul niat berspiritual. Nah, dikarenakan si pelaku belum mengerti dan memahami arti maksud daripada spiritual, ketika berguru di sana dibohongi, sakit hati. Tidak terima. Ketika berguru di sana ditipu, sakit hati. Tidak terima. Tidak berhenti di situ. Kebohongan-kebohongan yang dia dapat di sana, ini diceritakan ke orang lain lagi. Nah, ini yang memperpanjang proses spiritualnya dan memperberat, bahkan memperparah spiritualnya. Spiritual berarti maksud membersihkan diri. Tapi ketika praktek membersihkan diri, justru dia menyabuni dirinya dengan kotoran-kotoran. Ya,
menyabuni dirinya dengan kotoran atau menyampoi rambutnya dengan kotoran. Kotoran yang saya maksud apa? Saya berguru ke selatan. Nah, di selatan saya bertemu seorang guru. Saya diajari ilmu memang, tapi ujung-ujungnya duit, katakanlah. Nah, karena saya tidak paham, belum ngerti apa arti maksud spiritual, saya kan kecewa. Nah, kekecewaan saya ini saya sampaikan, saya ceritakan kepada teman spiritual, sespiritual. Nah, ini sama halnya saya sudah menggunakan sabun untuk menyabun badan saya dengan lumpur. Jadi bagaimana mungkin bersih? Nah, ini terjadi di banyak saudara-saudari kita yang sedang berspiritual. Gitu. Nanti datang lagi ke sana, pergi lagi ke sana, keliling ke sana. Intinya namanya proses ya, namanya proses. Dulu saya pun sama seperti itu. Makanya saya pernah keliling dunia itu ya karena saya belum tahu gitu ya. Saya belum tahu arti maksudnya spiritual ini apa. Arti maksudnya laku ini apa. Sehingga ketika saya mengalami kejadian-kejadian itu, saya enggak tahu kalau itu adalah proses pembersihan bagi diri saya. Belum mencapai suci. Ini masih perjalanan menuju mencapai suci. Apa enggak berat tuh? Tidak akan tahu. Seseorang itu, seorang pelaku spiritual tidak akan tahu, tidak akan memahami, tidak akan mengerti bahwa kejadian-kejadian yang dia alami, yang dia hadapi, yang dia lewati itu adalah proses pembersihan diri. Karena apa? Karena belum mengenal kesadarannya. Makanya ketika saya kedatangan seorang pelaku spiritual, mengadu kepada saya, berguru di sana bla, berguru di sana bla, saya stop. Jangan lanjutkan. Karena apa? Karena akan semakin mengotori dirinya sendiri. Sebab kejadian di sana itu adalah proses pembersihan dirinya sendiri gitu. Hal itu terjadi dikarenakan dia berspiritual. Kalau dia tidak berspiritual, dia tidak akan mengalami itu, tidak akan mengalami proses pembersihan. Kalau dia tidak sedang berspiritual. Dikarenakan dia sedang berspiritual, maka proses pembersihan itu terjadi. Dan ini natural gitu. Di luar rencana, di luar rancangan. Satu itu. Yang kedua, untuk bisa mencapai suci, maka si pelaku ini harus punya teman. Teman sejalan dan setujuan. Yang pernah sampai di suci. Setidaknya 3 kali berturut-turut. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya untuk mencapai suci, kata-kata guru, kata-kata murid, kata-kata pembimbing, atau yang dibimbing, kata-kata kiai, atau santri, ini harus tidak ada. Ini harus tidak ada. Jika masih ada kata kiai atau santri, pembimbing atau yang dibimbing, guru atau murid tidak bisa mencapai suci. Tidak bisa. Semuanya itu harus terhapus, diganti dengan teman sejalan dan setujuan. Nah, keadaan saya yang seperti ini itu adalah salah satu bentuk usaha saya mengakrabkan diri sama panjenengan. Agar panjenengan tidak rikuh sama saya. Tidak hormat terlalu berlebihan kepada saya dan tidak menganggap saya seorang guru spiritual.
Selama panjenengan menghormati saya berlebihan, tidak pada tempatnya, selama panjenengan menganggap saya guru, menganggap saya pembimbing, kita berdua akan mengalami kesulitan-kesulitan ketika di ranah pencapaian suci. Jadi kedua pelaku ini harus fair. Harus fair. Dengan istilah teman, sejalan dan setujuan, ini adalah istilah paling mudah. Kalau panjenengan pernah merantau atau pernah melakukan perjalanan jauh bersama teman, pasti panjenengan paham maksud dari kata-kata saya tentang teman ini tadi. Lah, untuk mereka yang mungkin memang, soalnya itu kan bukan apa namanya, rumit ya, tentang pencapaian suci itu rumit. Mungkin mereka pernah mencapai suci, tapi kalau masih mengistilahkan dirinya sebagai pembimbing atau guru atau kiai bagi orang lain yang hendak mencapai suci, saya bisa pastikan tidak akan bisa. Walaupun dia sudah pernah mencapai suci, tidak akan bisa menemani orang lain masuk ke dalam suci. Nah, itu rumit di situ. Karena apa? Karena yang namanya manusia, angel ya. Apalagi pernah mondok berpuluh-puluh tahun. Apalagi sampai pernah mondok berpuluh-puluh tahun. Udah pasti di baju sininya itu ditulis KH. Saya saja masih punya kenang-kenangan. Nah, itu gambar-gambar saya kan ada tulisannya KH. Saya punya kenangan. Itu sulit. Saya ngalami sendiri. Jadi saya enggak bisa pokoknya maklum, saya itu bisa memaklumi karena memang sulit itu. Meletakkan itu sulit banget. Apalagi sampai menghabiskan biaya puluhan juta. Tambah sulit untuk meletakkan itu, tambah sulit. Dan saya mempelajari tentang itu tidak sebentar. Tidak sebentar. Saya melucuti pakaian saya, busana saya satu persatu itu tidak sebentar. Sampai pada akhirnya saya nyaman dengan pakaian seperti ini. Itu enggak ujuk-ujuk langsung bisa, itu enggak. Itu saya alami sendiri. Jadi saya bisa maklum dengan yang di luar sana itu enggak bisa maklum. Ini urusan tentang pencapaian suci loh ya. Bukan urusan tentang bermasyarakat. Beda lagi tuh. Kalau tentang bermasyarakat beda lagi. Tapi tentang pencapaian suci, meletakkan bintang di bahu ini enggak gampang. Enggak gampang. Apalagi ada embel-embel H. Rumit itu. Meletakkan embel-embel H itu rumit. Bagaimana tidak rumit? Orang yang tidak tahu saja diberitahu. Perkenalkan, nama saya Haji Tosowijaya. Itu. Itu apalagi yang lebih tinggi dari H kan? Apa mana Syekh? Angel kuwi. Syekh. Habib, Syekh, angel kuwi. Meletakkan itu demi seseorang yang hendak mencapai suci itu tidak gampang. Meletakkan itu, meletakkan atribut itu demi saudara kita yang hendak mencapai suci itu tidak gampang. Makanya saya tidak bisa menghakimi mereka. Saya sendiri mengalami. Nah, mencapai suci, untuk bisa mencapai suci, nah
kita harus rela meletakkan seluruh atribut itu. Harus rela. Berat kan? Berat. Lebih berat lagi si murid, si santri atau yang dibimbing, lebih berat lagi. Apalagi si murid, si santri yang dibimbing ini wawasannya luas. Saya bisa mengenal ini, saya bisa mengerti ini, saya bisa memahami ini dikarenakan guru saya. Dikarenakan guru saya. Guru saya yang mengajari saya sehingga saya bisa mengerti ini, bisa memahami ini, bisa mengetahui ini. Bahkan saya bisa memahami hakikat dari yang dimaksud Tuhan itu karena saya diajari guru saya. Bagaimana mungkin saya tidak menghormati guru saya? Wah, angel. Sampai-sampai ketika berdoa, fotone guru nih jalan ngarepe. Wah, diwasilai, ditawasuli. Nggak gampang mas, di proses ini nggak gampang gitu loh. Maka untuk bisa mencapai tingkatan suci harus fair, manusiawi bloko, manusiawi bloko, asli manusia. Nggak boleh manusia palsu, nggak bisa. Kalau manusia palsu nggak bisa. Apa rangel? Bukan ini bukan berarti tidak boleh menganggap guru, menyebut guru itu bukan tidak boleh. Tapi harus pada tempatnya, maksud saya seperti itu. Nah, ketika dalam pencapaian suci, atribut ini harus diletakkan, harus dilepas. Gitu. Maksudnya seperti itu. Nah, ini kan dibutuhkan adaptasi. Nah, kalau ujuk-ujuk dilepas, kaget. Nih, makanya teknik ini saya gunakan. Gitu. Kalau ujuk-ujuk dilakukan, pasti kaget. Nggak akan bisa. Artinya gagal. Mencapai suci itu gagal. Makanya saya terapkan sedikit demi sedikit dengan mengakrabkan diri, sering ngomong-ngomong begini dengan penampilan yang tidak berlebihan, opo anane, bermasyarakat. Nah, ini kan bentuk adaptasinya. Sehingga nanti di titik poinnya enggak kaget, enggak kesulitan meletakkan atribut sebagai murid, itu enggak kesulitan di situ. Ini uang lain kan. Itu loh suci. Kenapa hal itu kok terjadi? Karena suci itu tidak bisa dicampuri oleh apapun, tidak bisa tercampuri oleh apapun. Itu suci. Makanya rumit. Jadi untuk bisa mencapai suci harus suci. Murni itu tidak cukup. Murni itu tidak cukup. Murni hasil daripada pembersihan diri ini belum cukup. Karena apa? Karena di hari hanya harus suci. Artinya tidak ada atribut yang terpakai di situ. Benar-benar telanjang sama persis ketika baru lahir. Sudah serumit itu yang pernah mencapai suci belum tentu berani. Sudah serumit itu, seberat itu, yang pernah mencapai suci belum tentu berani. Kalau soal membantu mati, gampang. Aslinya manusia itu raja tega. Iya, ya kaya contohnya dicokot nyamuk. Ayo entek, apa bedanya sih nyamuk karo awake dhewe wong padha-padha duwe urip. Iya kan? Aslinya manusia itu raja tega, artinya untuk membantu mati gampang. Tapi untuk membantu hidup kembali lah ini yang enggak gampang. Makanya orang-orang yang pernah mencapai suci itu lebih baik sembunyi, memilih
lebih memilih sembunyi. Satu, karena rumit. Yang kedua, belum tentu mendapatkan mujizat untuk hal itu. Karena sebab itu di dalam pengkajian dan pemeraktekannya, saya selalu mengajukan persyaratan hanya satu, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah, bersungguh-sungguhlah. Karena sebagai teman, sejalan, dan setujuan, wah, enggak gampang yang saya alami. Jadi kalau panjenengan tidak bersungguh-sungguh, satu, jenengan sendiri yang akan rugi, lah terus sayanya yang kobol-kobol gitu. Apa yang terjadi setelah seseorang itu berhasil mencapai suci? Menghadapi apapun, mengalami apapun, atau yang dikarenakan namanya ilmu itu kan tidak ada batasnya ya. Yang disebut ilmu itu kan tidak ada batasnya. Jadi kalau sudah berhasil mencapai suci, ingin belajar lagi yang lainnya, tidak akan mengalami kesulitan, tidak akan mengalami berat. Bahkan bisa jadi tidak akan mengalami proses. Sebab apa? Sebab suka tidak suka. Panjenengan suka tidak suka, saya katakan suci lahir batin. Ketika seorang manusia suci lahir batin, seperti apa sih? Panjenengan boleh bercermin kepada bayi yang baru lahir. Seperti apa bayi yang baru lahir itu? Ya kan? Butuh popoknya garing, popoknya teko dhewe. Tinggal popoknya teko dhewe. Luwe panganane teko dhewe. Mulet tak lho. Wong tuane wis bingung. Baru mulet saja kedua orang tuanya udah bingung, apalagi sampai nangis. Itu loh jika manusia hidup suci lahir batin. Tidak berhenti di situ. Dikudang, tangkindung ngompol cur. Anake sapa? Anake iya ora? Iya kan? Orang mungkin. Itu loh gambaran manusia hidup yang suci lahir batinnya. Nah, sesungguhnya awal kehidupan kita itu seperti itu. Kenapa bisa berubah gratis seperti ini? Ademen. Ademen. Mungkin kalau tahu akhirnya bakal begini, jenengan tetap pengen jadi bayi terus ya. Karena ingin apa saja tinggal datang sendiri. Tanpa minta itu, Mas. Tanpa berdoa, tanpa beribadah, tanpa melakukan perintah-perintah Maha Suci Tuhan. Pokoknya tanpa tinggal dia Maha tahu. Iki ngerti apa sih dikarepe diteri. Orang di sini malah diambungi. Lucu. Jajal sampean nguyui Pak Eka. Oh, tendang. Lah terus kalau itu bayi-bayi yang dimatikan oleh orang tuanya Pak Web, itu bukan manusia. Itu hewan berkedok manusia.
Yang anaknya yang dibuang sama orang tuanya itu Pak Web, itu bukan manusia. Itu hewan yang berkedok manusia. Jadi jangan samakan. Saya paham ya. Betapa luar biasanya pencapaian suci, bukan? Betapa luar biasanya kesadaran yang ada di dalam diri kita, bukan? Bahkan kalau Maha Suci Tuhan itu dikatakan sembunyi, Maha Suci Tuhan sembunyi dimanapun, kita bisa menemukan Maha Suci Tuhan dengan kesadaran itu. Artinya, lah kalau Maha Suci Tuhan saja sudah tidak gaib bagi kita, apa sih yang terlepas dari perhatian kita? Nah, kalau rumah Tuhan, rumah Maha Suci Tuhan, keadaan Maha Suci Tuhan bisa kita injak, bisa kita datangi, tempat mana yang tidak bisa kita jangkau? Dimensi apa yang tidak bisa kita jangkau? Jadi, untuk yang masih dalam tahap laku spiritual, sadari itu. Apapun yang panjenengan alami, ingat itu adalah proses natural pembersihan diri pribadi panjenengan. Artinya tidak ada yang bisa kita lakukan selain ucapan terima kasih. Sedangkan untuk panjenengan-panjenengan yang sudah berhasil mencapai suci, pertahankan. Apapun yang terjadi, pertahankan. Jangan ditukar dengan apapun. Karena ditukar dengan apapun, sebegitu tetap tidak ada bandingannya. Tetap tidak bisa melebihi suci itu. Terkait ini ada pertanyaan? Jika ada pertanyaan, monggo dipertanyakan. Ini ada pertanyaan, kalau apa yang disampaikan di tadi, apakah itu kalau bahasa Arab itu bisa disebut mi'raj? Ya, bisa. Ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, monggo dipertanyakan. Apa bisa juga dimaknai bahwa sebuah kesadaran itu adalah melakukan sebuah penginderaan secara sengaja maupun tidak sengaja? Karena pada akhirnya yang tidak sengaja pun pada endingnya kita baru bisa mengatakan terima kasih. Bukan penginderaan, tapi kemanunggalan. Kemanunggalan. Kalau penginderaan itu masih ada batasan. Dan apa yang sudah saya uraikan tadi, apa yang sudah saya sampaikan tadi, itulah sejatinya kunci. Itulah sejatinya kumpul nunggal suci. Kemanunggalan yang tanpa terkecuali. Kemanunggalan yang tidak terbatas. Dan itulah yang disebut-sebut sebagai alam semesta seisinya. Kehidupan alam semesta seisinya.
tanpa terkecuali. Ada pertanyaan lain? Maksudnya suci jangan ditukar dengan apapun, apakah kita tidak boleh mempunyai keinginan? Bukan begitu. Semisal contoh, hei kamu, tak beliin mobil, tinggalkan wahyu pancagaib. Kalau kamu mau menikah sama gue, karena gue cantik, tinggalkan wahyu pancagaib. Bukan iming-iming. Maksudnya ditukar itu seperti itu. Berarti kan sampean sudah menukar wahyu pancagaib dengan wajah perempuan cantik, dengan mobil, dan lain sebagainya. Ada lagi? Nggak ada nggih? Oke, kalau nggak ada, berarti kadangan kita malam ini saya cukupkan sampai di sini nggih. Karena itu yang terpenting dan terutama. Terima kasih dan tercerahkan kita semua. Rahayu semuanya. Nah iki wong wedok-wedok itu ning ndi? Jero. Oh, ning jero. Mau viral apa? Ora edan.